Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat sekalian. Selamat datang di Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, tempat di mana kita bisa belajar sambil tertawa. Hari ini, kita akan menyimak 10 cerita paling lucu tentang Noaiman, tokoh legendaris yang terkenal dengan kecerdikannya yang absurd dan kelakuannya yang bikin ngakak. Dijamin, cerita-cerita ini akan menghibur kalian dan membuat hari kalian lebih ceria. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, KOMEN, dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Jika video ini menghibur kalian, jangan ragu untuk share ke teman-teman dan keluarga agar mereka juga bisa ikut tertawa. Langsung saja, kita mulai cerita pertama. Siapkan diri kalian untuk tertawa sampai perut kram. 1. Noaiman dan warung makan gratis. Noaiman adalah orang yang suka makan enak, tetapi dompetnya selalu kosong. Suatu hari, ia mencium aroma makanan lezat dari sebuah warung. Dengan wajah penuh percaya diri, ia masuk dan langsung memesan hidangan paling mahal di menu. Ia makan dengan lahap, seolah-olah ini adalah jamuan terakhirnya sebelum kiamat. Nasi habis, daging tandas, dan kuahnya sampai dijilat saking nikmatnya. Pemilik warung mulai curiga karena Noaiman tidak terlihat seperti orang yang punya banyak uang. Setelah kenyang, Noaiman mulai merogoh saku bajunya. Ia tampak serius, mengaduk-aduk setiap kantong, bahkan sampai memeriksa kaus kakinya. Pemilik warung yang melihat gelagat aneh ini langsung bertanya, "Apa yang kau cari?" Dengan wajah polos, Noaiman menjawab, "Aku sedang mencari akal untuk membayar makanan ini." Pemilik warung terkejut, "Apa? Jadi kau tidak bawa uang?" Noaiman menggeleng santai, "Tidak, tapi aku sudah berusaha mencarinya dengan sepenuh hati." Pemilik warung hampir pingsan karena kesal, tetapi ia tidak ingin mempermalukan Noaiman di depan pelanggan lain. Akhirnya, ia menyuruh Noaiman mencuci piring sebagai ganti pembayaran. Setelah selesai mencuci, Noaiman berterima kasih dan berkata, "Terima kasih atas makanan lezatnya. Jika nanti aku lapar lagi, aku akan langsung ke sini untuk bekerja lagi." 2. Noaiman dan kuda yang ajaib. Suatu hari, Noaiman ingin menjual kudanya yang sudah tua. Namun, karena kudanya tidak menarik, tidak ada yang tertarik membeli. Akhirnya, ia menemukan ide brilian untuk meningkatkan nilai jual kuda tersebut. Ia berdiri di tengah pasar dan berteriak, "Dijual! Kuda yang bisa membaca pikiran manusia." Seorang pria penasaran dan mendekati Noaiman. "Apa maksudmu? Bagaimana mungkin seekor kuda bisa membaca pikiran?" Noaiman tersenyum penuh misteri. "Silakan coba sendiri. Naiklah ke atas kudanya dan lihat apa yang terjadi." Pria itu dengan semangat naik ke atas kuda dan memberi perintah, "Jalan." Namun, kuda itu diam saja seperti batu. Pria itu mencoba lagi, "Jalan, ayo bergerak." Tetap tidak ada reaksi. Akhirnya, pria itu mulai kesal, "Hei, kudamu ini malas atau tuli?" Noaiman tertawa, "Tidak, kuda ini bisa membaca pikiranmu. Dia tahu kalau sebenarnya kau tidak benar-benar ingin membelinya, jadi dia tidak mau bergerak." Pria itu terdiam, merenungkan kata-kata Noaiman. Akhirnya, ia menggeleng dan pergi. Sementara itu, Noaiman menepuk kudanya dan berkata, "Bagus sekali, kita berhasil lagi hari ini." 3. Noaiman dan pintu toko yang tertutup. Suatu pagi, Noaiman ingin membeli roti di toko langganannya. Dengan langkah penuh semangat, ia sampai di depan toko. Namun, pintunya tertutup rapat. Di pintu itu tertulis besar-besar, "Dorong." Tanpa pikir panjang, Noaiman langsung mendorong pintu dengan sekuat tenaga. Pintu tidak bergemi. Ia menarik napas, lalu mendorong lebih keras lagi. Masih tidak ada hasil. Dengan wajah mulai memerah, Noaiman mundur beberapa langkah, mengambil ancang-ancang, dan berlari untuk menabrakkan dirinya ke pintu. Brak, tetap tidak terbuka. Seorang pria yang lewat menatapnya bingung. "Hei, apa yang kau lakukan?" Noaiman, yang kini duduk di tanah sambil mengusap dahinya, menunjuk tulisan di pintu dan berkata, "Jelas-jelas di sini tertulis, dorong." "Aku hanya mengikuti perintah." Pria itu tertawa, lalu berkata, "Toko itu baru buka jam 8. Sekarang masih jam 6. Noaiman terdiam sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu, kenapa mereka menyuruhku mendorong sejak tadi? Harusnya ditulis saja, sabar." Pria itu terbahak-bahak, sementara Noaiman berdiri, mengelus dahinya yang mulai benjol, dan berkata,
baiklah, aku akan kembali jam 8. Tapi kalau pintu ini masih tertutup, aku akan dobrak betulan. 4. Noaiman dan uang yang hilang. Suatu malam, Noaiman terlihat mondar-mandir di bawah lampu jalan, seolah sedang mencari sesuatu yang sangat penting. Wajahnya serius, matanya tajam, dan tangannya terus meraba-raba tanah. Seorang temannya lewat dan bertanya, "Hei, Noaiman, apa yang kau cari?" Tanpa berhenti mencari, Noaiman menjawab, "Aku kehilangan uangku." Temannya ikut membantu. "Di mana kau menjatuhkannya?" Noaiman menjawab santai, "Di gang belakang rumahku." Temannya terkejut, "Loh, kalau uangmu jatuh di gang belakang, kenapa kau mencarinya di sini?" Noaiman tersenyum penuh kebijaksanaan dan berkata, "Karena di sini lebih terang. Di gang belakang gelap sekali, mana bisa aku melihat sesuatu." Temannya hanya bisa menepuk jidat dan berkata, "Logikamu lebih terang daripada akal sehatku, Noaiman." 5. Noaiman dan pedagang semangka. Suatu siang yang terik, Noaiman melihat seorang pedagang semangka. Buah-buah itu terlihat segar dan menggoda. Ia mendekat dan berkata, "Aku ingin membeli semangka yang paling manis." Pedagang itu menyerahkan sebuah semangka besar. "Ini yang paling manis, dijamin." Noaiman membawa pulang semangkanya dengan penuh semangat. Namun, saat dipotong, ternyata dalamnya masih mentah dan keras. Kesal, ia kembali ke pedagang tadi. "Hei, kau bilang semangka ini yang paling manis. Kenapa rasanya seperti batu?" kata Noaiman sambil mengangkat semangka itu di depan wajah pedagang. Pedagang itu dengan santai menjawab, "Oh, semangka itu memang akan jadi manis kalau kau sabar menunggunya matang." Noaiman terdiam sebentar, lalu tersenyum licik. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan uang kertas. "Baiklah," katanya, "ini uangnya." Pedagang menerimanya dengan senang hati, tetapi saat ia melihatnya, uang itu adalah kertas kosong. "Hei, apa-apaan ini?" Noaiman tertawa, "Oh, uang ini memang akan menjadi uang sungguhan, kalau kau sabar menunggunya berubah." Pedagang itu hampir pingsan, sementara Noaiman kabur sambil tertawa. 6. Noaiman dan uang kembalian. Suatu hari, Noaiman pergi ke toko roti. Ia sangat lapar, tetapi hanya memiliki uang 10 dirham, sementara harga satu roti hanya 5 dirham. Dengan semangat, ia memesan satu roti dan menyerahkan uangnya. Penjual roti mengambil uang itu, lalu tampak kebingungan. "Maaf, aku tidak punya uang kembalian," kata si penjual. Noaiman berpikir sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, beri aku satu roti lagi." Penjual mengangguk, merasa ini adalah solusi yang masuk akal. Ia menyerahkan roti kedua kepada Noaiman, berpikir masalah selesai. Namun, begitu Noaiman menerima roti, ia malah berkata, "Sekarang kau yang berutang padaku 5 dirham." Penjual terkejut. "Apa? Bagaimana bisa?" Noaiman mengangkat kedua rotinya dengan penuh kemenangan. "Aku sudah membayar 10 dirham, kau memberiku 2 roti. Itu berarti kau masih harus mengembalikan 5 dirham. Karena kau tak punya uang kembalian, sekarang kau berutang padaku." Si penjual hanya bisa melongo, sementara Noaiman pergi dengan santai, menikmati rotinya sambil bersiul. 7. Noaiman dan pencuri yang bodoh. Tengah malam, seorang pencuri menyelinap masuk ke rumah Noaiman. Ia mengendap-endap mencari barang berharga, tetapi rumah itu tampak sangat berantakan. Saat pencuri itu sibuk menggeledah, tiba-tiba terdengar suara menguap. Noaiman bangun dan melihat pencuri itu dengan wajah ngantuk. "Hei, kau siapa?" tanyanya. Pencuri yang ketahuan jadi panik. Aku sedang mencari uang," jawabnya gugup. Noaiman menghela napas dan berkata, "Oh, kau juga. Aku sudah bertahun-tahun tinggal di sini dan belum pernah menemukan uang di rumah ini." Pencuri terdiam, lalu berkata, "Jadi tidak ada yang bisa aku curi?" Noaiman menggeleng. "Kalau ada, aku pasti sudah mencurinya duluan. Daripada kau repot-repot mencuri di sini, bagaimana kalau kita tidur saja?" Pencuri bingung, lalu menggaruk kepala. Akhirnya, dengan putus asa, ia pergi meninggalkan rumah Noaiman dengan tangan kosong. Sementara itu, Noaiman kembali tidur nyenyak, merasa telah memenangkan pertarungan tanpa harus bergerak. 8. Noaiman dan tukang cukur. Suatu hari, rambut Noaiman sudah panjang dan berantakan. Ia pergi ke tukang cukur untuk merapikannya. "Berapa biaya cukur rambut?" tanyanya. Tukang cukur menjawab, 5 dirham untuk cukur penuh, 3 dirham untuk setengah."
Mata Noaiman berbinar. Kalau aku cukur sendiri setengahnya, berapa? Tukang cukur mengernyit. Kalau begitu, kau cukup membayar 3 dirham. Noaiman tersenyum puas, lalu mengambil gunting di meja dan mencukur sendiri setengah kepalanya. Setelah selesai, ia berdiri dan berkata, "Terima kasih, aku sudah cukup puas. Tak perlu cukur yang lain." Tukang cukur melongo melihat kepala Noaiman yang setengah botak. "Tunggu, kau tidak bisa pergi seperti ini." Noaiman mengangkat bahu, "Kenapa tidak? Aku hemat 2 dirham dan tetap terlihat unik." Akhirnya, Noaiman pergi dengan percaya diri, sementara tukang cukur hanya bisa menghela napas, menyesali kesepakatan tadi. 9. Noaiman dan rumah murah. Temannya, Khalid, dengan bangga berkata, "Aku baru saja membeli rumah besar dengan harga sangat murah." Noaiman terkejut. "Wah, bagaimana bisa murah?" Khalid berbisik, "Karena katanya rumah ini angker. Banyak hantu." Noaiman berpikir sejenak, lalu tersenyum. "Luar biasa, itu berarti aku tidak perlu repot-repot mengusir tamu yang datang." Khalid bingung. "Apa maksudmu?" Noaiman menjelaskan, "Kalau ada tamu datang dan mengganggu ketenanganku, aku cukup berkata, 'Silakan tidur di kamar sebelah, biasanya ada hantu yang menemani di sana.'" Khalid terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. "Aku tidak pernah berpikir sejauh itu. Kau memang jenius dalam kemalasan." Noaiman mengangkat bahu. "Aku bukan malas. Aku hanya tahu cara hidup yang lebih efisien." 10. Noaiman dan hakim yang cerdik. Suatu hari, Noaiman bertengkar dengan seseorang. Karena tak menemukan solusi, mereka berdua pergi ke pengadilan. Hakim bertanya, "Siapa yang benar di antara kalian?" Tanpa ragu, Noaiman berkata, "Tentu saja aku." Hakim mengangkat alis. "Kalau kau yakin benar, kenapa kau datang ke sini?" Noaiman tersenyum dan menjawab, "Karena aku ingin memastikan kau juga tahu." Hakim menepuk dahinya, sementara lawan Noaiman hanya bisa terdiam kehabisan kata-kata. Akhirnya, Hakim tertawa dan berkata, "Baiklah, kau memang tidak bersalah, karena kalau aku terus bertanya, aku bisa kehilangan akal sehatku." Noaiman tersenyum puas. "Terima kasih, Yang Mulia. Kalau ada masalah lagi, aku pasti akan datang ke sini untuk membuatmu semakin bingung." Alhamdulillah, itu dia 10 cerita lucu Noaiman yang pastinya bisa bikin kalian tertawa terbahak-bahak. Semoga video ini bisa menghibur dan memberi keceriaan di hari kalian. Jika ada cerita yang kurang tepat atau tidak sesuai harapan, kami mohon maaf ya, sahabat. Kami terus berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk kalian. Jangan lupa untuk like, KOMEN, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini, dan juga bagikan ke teman-teman kalian yang butuh hiburan. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan ketenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.